gitu kan, ya pasti post. Cerita di sana seperti yang ada di media sosial saya, nggak lebih nggak kurang. Tapi mungkin seperti apa sih pengalamannya gitu? Seru, akhirnya bisa lari sama-sama meskipun nggak bareng sepanjang 42 kilo, tapi kita ikutan event yang sama dan bangga banget sama Ririn bisa nyelesain apa yang udah dimulai, karena memang saya nggak pernah maksain dia untuk lari, dia untuk ikutan latihan segala macam, itu atas dasar kemauannya sendiri. Jadi senang aja dia bisa wah ternyata bener, kirain cuma awalnya doang. Kan biasanya suka ada strugglingnya tuh. Nah mungkin dari Ririn sendiri strugglingnya apa sih? Strugglingnya ya latihannya lah. Kalau pas race-nya itu atau pas hari H-nya Berlin Marathonnya itu kayak perayaan aja, menikmatinya aja. Karena kan prosesnya itu yang struggling. Kita bangun pagi, sebelum latihan kita ngurus anak dulu, nganterin beresin antar sekolah segala macam, baru kita bisa latihan. Nah latihannya itu kan kalau lari kan nggak cuma sekedar lari, ada latihan-latihan lain, strength, conditioning kayak gitu, supaya endurance kita naik, heart rate kita aman, jadi larinya lebih safety. Kalau boleh tahu kemarin berapa kilometer Bang? Nggak boleh tahu. Ya habis pertanyaannya kalau boleh tahu. Ya full maraton itu kan 42 kilo 195 meter Jakarta Bogor. Kalau half maraton 21 kilo. Kalau 10K ya long run, lari jarak jauh gitu. Kalau 5K ya bisa fun run gitu. Artinya bisa meyakinkan Ririn untuk bisa ikut maraton gitu. Sebenarnya bukan saya yang meyakinkan, tapi nggak tahu dia mendapatkan keyakinan itu dari siapa. Cuma saat saya pulang dari Chicago atau London, dia minta cariin pelatih lari gitu. Butuh waktu berapa lama tuh Kak? Untuk Ririn kalau nggak salah 6 bulan. Karena memang Ririn tuh dari nol banget, dan manajer saya juga Indra tuh dari nol. Jadi memang dua orang ini yang dekat dengan saya, dia tiba-tiba kayak pengen lari, padahal saya nggak pernah untuk yuk lari nggak pernah. Mereka ikutan sendiri dan alhamdulillah dua-duanya finish, dua-duanya mendapatkan target sesuai dengan yang diinginkan, dan mereka happy. Yang penting itu kalau udah habis lari dapat happy-nya, experience-nya itu menyenangkan. Kalau experience-nya nggak menyenangkan, misalnya cedera, amit-amit gitu, mengalami kram atau mungkin sesuatu yang nggak ngenakin, itu bisa aja kejadian kalau kita nggak prepare, kita nggak latihan. Ngasih reward nggak sih? Ngasih reward pelukan dan ciuman. Postingan foto bikin nangis. Enggak, itu pas lagi posting itu masih pagi tuh di Praha kalau nggak salah, masih pagi saya posting, terus nggak tahu kenapa pas bangun Ririn ngelihat foto itu, terus tiba-tiba dia saya kan nggak tahu juga, terus dia kamu tuh gini, langsung panjang ya seperti yang ada di media sosial. Sampai ada ungkapan kayak akhirnya aku ketemu sama kamu dalam waktu yang tepat. Nah, itu silakan tanya. Nah itu gimana Ririn tuh? sendiri. Tapi mendengar hal itu gimana? Hah? Terharu nggak? Kalau saya sih pede-pede aja. Tapi emang Boleh dong pede. Enggak. sering ngelakuin deep talk gitu ketika lagi berdua. Oh iya, kalau berdua kita quality time kita gitu. Ngobrolin keluarga, anak, tentang kita, tentang nanti gitu. Tapi sesering apa sih melakukan deep talk gitu sama pasangan? Harus sering. Ya, menjelang tidur atau bangun tidur atau pas lagi makan kayak gitu. Nah ini respon Ririn sendiri gimana nih di post videonya pas nangis? Marah dia sebenarnya. Ngapain sih kamu gini posting? Udah nggak apa-apa, ini momen, aku bilang gitu. Momen ini nggak tahu kenapa kayak kalau buat aku ya aku indah aja, kalau buat aku suka aja. Cuma tapi kalau Ririnnya dia sebenarnya nggak, kurang nyaman. Tapi sesering itu Ririn mengungkapkan perasaannya sampai Enggak lah, tiap hari ya kapan kerjanya, tiap hari ketemu sayang, nggak gitu. Emang lagi ada momen pas kita habis finish bareng, lari bareng gitu kan, larinya bukan jarak yang pendek, Jakarta Bogor loh, Jakarta Puncak gitu. Jadi dan itu kan butuh perjuangan juga, nggak gampang.
Perihal tadi keberatannya Kak Ririn kalau di videoin, kan di video yang sebelumnya juga banyak tuh kayak misal nggak mau di storyin dan lain sebagainya. Memang seperti apa sih perbedaan itu gitu? Ya kalau Ririn kan memang dari awalnya dia ya cewek, terus memang dia sangat passion sih beauty sama fashion gitu kan. Ya pasti postingannya cewek lah, tuh bilangnya estetik, cantik apa sih ya gitu. Kalau saya kan emang agak amburadul gitu. Apapun yang menurut saya suka ya saya posting gitu. Lebih ke ekspresif, saya lebih ekspresif. Tapi sebetulnya kalau keberatannya itu gimana tuh Kak? Kayak memberitahunya gitu kan pasti ada sedikit marah-marahnya gitu. Apa itu maksudnya aku pengen kayak saya saya bilang ini momen yang buat saya berharga gitu. Jadi izin saya abadikan. Ya habis itu dia mungkin soal timnas lawan Bahrain prediksi nanti seperti apa sih nanti? kalau disuruh prediksi sih gue pasti akan nasionalis nomor 1, realis.